Silakan Dr. Nur. Baik, Mas Ipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian, mitra BP? Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi ya sama sahabat-sahabat mengenai propolis. Boleh tolong slide-nya. Saya adalah Dr. Nur Rahma, saya seorang spesialis penyakit dalam dan alhamdulillah saya sudah bermitra dengan Mas Ipo Santosa kurang lebih 1 tahun. Hari ini saya akan membawakan materi product knowledge ya tentang propolis. Sebelum saya menyampaikan materi ini, boleh ya teman-teman tanamkan dulu di dalam pikirannya bahwa kita belajar ini adalah sesuatu yang mudah. Ya, boleh teman-teman ulangi kata-kata saya ya. Belajar itu mudah ya. Jadi Bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita hari ini akan mempelajari tentang propolis. Kadang-kadang orang itu kalau udah konotasinya belajar, udah mikirnya, wah nanti dikasih jurnal, dikasih yang susah-susah. Insya Allah propolis itu sesuatu yang sangat menarik dan mudah banget dipelajari dan sangat simpel gitu ya untuk kita terapkan sehari-hari. Boleh slide yang berikutnya. Ya, ternyata ya sahabat-sahabat sekalian kalau kita baca ya sejarah yang banyak ada di ilmu pengetahuan gitu ya, bahwa propolis ini sudah diketahui sejak zaman sebelum Masehi gitu ya. Nah, bahkan yang tercetak di sejarah itu sejak tahun 5500 sebelum Masehi di masa Mesir kuno, itu orang-orang Mesir kuno sudah menggunakan propolis, digunakan pada jasad jenazah yang meninggal gitu, dilapisi ada cairan kental berwarna kecoklatan. Saat itu belum dikenal namanya, kemudian dibalurkan di jenazah, itu tujuannya untuk mencegah pembusukan dari jenazah tersebut. Kemudian digunakan juga untuk berbagai macam pengobatan pada zaman itu, tapi memang belum diketahui itu zat apa. Nah, pada saat tahun 350 sebelum Masehi, itu di masa, mungkin teman-teman pernah tahu atau pernah dengar ya, nama Aristoteles. Aristoteles ini adalah seorang ilmuwan gitu ya di masa Yunani kuno. Dia juga menyelidiki ternyata apa sih sebenarnya cairan kecoklatan ini gitu ya yang berasal dari produk lebah gitu. Produk lebah tapi kok bukan madu gitu. Karena ternyata memang sebenarnya dari zaman Mesir kuno itu madu dan propolis itu sudah digunakan secara bersamaan. Cuman orang belum bisa mendefinisi ini apa. Nah, kemudian Aristoteles ini kan orang yang sangat pintar ya dan dia berguru dengan orang-orang yang hebat juga. Akhirnya dia bisa mendefinisikan bahwa cairan kental kecoklatan ini adalah zat yang bisa melindungi sarang lebah dari berbagai gangguan, baik itu gangguan parasit, yang terutama itu gangguan bakteri. Jadi dia membuat sarang lebah itu sempurna gitu ya, aman dari bakteri dan juga terjaga kelembapannya. Nah, akhirnya karena ini dianggap oleh Aristoteles ini sebagai zat yang bisa mempertahankan sarang lebah itu, dia memberi nama dari bahasa Yunani propolis. Propolis itu artinya pertahanan kota, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi di zaman Romawi kuno gitu ya, di tahun 100 sebelum Masehi, ternyata di masa itu prajurit-prajurit yang sedang berperang itu meminum propolis ini untuk menjaga daya tahan tubuh. Ini udah mulai agak dikembangkan, bisa diminum, bisa dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya. Kemudian wanita-wanita di zaman Romawi kuno itu menggunakan propolis untuk dioleskan ke wajah dan ke seluruh tubuh untuk kecantikan tujuannya dan juga untuk tujuan memelihara kesehatan kewanitaan. Maka sampai ada istilah di zaman Romawi kuno itu the woman's friend gitu ya, temannya perempuan, temannya wanita. Bahwa propolis ini temannya wanita karena saking dahsyatnya gitu ya, khasiatnya bisa buat kesehatan, bisa buat kecantikan juga. Nah, ini kan dari tadi kita cerita zaman-zaman yang dulu-dulu gitu ya, Mesir kuno, Romawi kuno. Nah, gimana dari sisi Islam? Sekarang kita bahas sedikit di
zaman Ibnu Sina. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Ibnu Sina itu hidup di sekitar tahun 900 sampai tahun 1000 gitu ya. Ibnu Sina ini salah satu bapak kedokteran modern gitu ya. Jadi kalau kita belajar ilmu kedokteran tuh pasti belajarnya ilmunya Ibnu Sina gitu ya. Kalau orang Eropa menyebutnya itu Avicenna gitu ya, salah satu ilmuwan yang hebat dan juga berguru dengan orang-orang hebat gitu ya. Nah, si Ibnu Sina ini bahkan pernah awalnya itu dia menjadi terkenal karena dia mengobati seorang raja gitu ya, di zamannya itu tahun 900-an itu ada seorang raja yang bernama Nuh bin Mansur. Dia dari dinasti Samania, mungkin wilayahnya itu sekitar kalau sekarang tuh wilayah Iran gitu ya. Nah, ceritanya si raja ini sakit gitu. Sakit, dia diobati oleh berbagai ahli pengobatan di zaman itu, nggak sembuh-sembuh. Sampai ketemu dengan si Ibnu Sina. Ibnu Sina ini sudah mulai belajar ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Dan itu usianya masih sangat muda, masih sekitar 16 tahun sampai 17 tahun. Nah, kemudian dia memberikan obat yang dia ramu, salah satunya adalah madu dengan campuran propolis. Zat yang ditenggarai adalah propolis gitu. Dan alhamdulillahnya sehat si raja ini, sembuh gitu ya. Sampai si raja ini sangat berterima kasih dan pengen kasih hadiah gitu ke Ibnu Sina. Nah, terus si Ibnu Sina ini karena orang yang pintar, dia itu nggak mau dikasih hadiah, dia malah mau minta akses untuk ke perpustakaan kerajaan. Karena kalau di masa itu kan ilmu pengetahuan itu susah ya diaksesnya, itu hanya bisa orang-orang tertentu. Jadi dia pengen banget ke perpustakaan kerajaan dan akhirnya dia dikasih akses, dan disinilah Ibnu Sina itu akhirnya mengembangkan ilmu kedokterannya. Dia membaca berbagai macam kitab dan dia dari ilmu-ilmu yang dia dapat di perpustakaan ini, dia mengembangkan pola pikir yang sampai sekarang digunakan sebagai dasar-dasar ilmu kedokteran, keperawatan, kebidanan gitu ya. Makanya si Ibnu Sina ini dikenal sebagai bapak kedokteran modern gitu. Nah, maju lagi nih di area ilmu yang tahun 1600-an ya, sudah mulai abad-abad modern gitu. Ternyata di zaman Raja King Henry gitu ya, King Henry ke-8 di Inggris itu ada suatu aturan bahwa obat-obat yang beredar yang digunakan sebagai pengobatan di masyarakat harus masuk ke dalam sebuah buku yang disebut London Pharmacopoeia. Jadi London Pharmacopoeia ini adalah sebuah buku yang mencatat obat-obatan yang boleh digunakan di masyarakat pada zaman itu. Jadi kalau misalnya obatnya itu nggak tercantum di buku ini, itu nggak boleh dipakai. Nah, kalau zaman sekarang kita menyebutnya itu mungkin buku katalog obat gitu ya, katalog medis gitu. Nah, ini ternyata di sejarahnya propolis itu sudah tercantum di London Pharmacopoeia. Ini tentu menjadi sebuah kebanggaan juga ya buat kita, karena produk kita ini kan berasal dari Inggris. Nah, ternyata memang dari zaman dulunya gitu ya, saking memang sejarahnya itu luar biasa, Inggris itu memang sangat memperhatikan yang namanya keamanan medis ya. Terus ya semuanya tercatat dengan baik, penelitiannya juga berjalan kayak gitu, dan aturan-aturan secara medisnya juga ada, bahkan diatur oleh raja gitu ya. Nah, kemudian di zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua itu, pada saat itu yang sudah banyak berkembang propolisnya itu dari Rusia. Nah, tentara-tentara Rusia itu menggunakan zat yang mereka sebut sebagai Russian penicillin gitu ya. Zaman itu kan penicillin kan heboh banget gitu ya, baru ditemukan, kemudian dipakai, ternyata efeknya bagus gitu. Nah, ternyata mereka nggak punya penicillin, tapi mereka punya zat yang ternyata adalah propolis, itu disebut Russian penicillin, itu digunakan di Perang Dunia itu sebagai obat untuk luka dan untuk mencegah infeksi akibat luka-luka tersebut gitu ya. Kemudian saking terus berkembang penggunaannya. Nah, tahun 1973 ini ada seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia, namanya Dr. Carl Lund. Itu doktor, dia adalah seorang ahli biologi sebenarnya. Dia itu menghebohkan dunia medis. Kenapa? Karena dia itu melakukan penelitian gitu ya. Penelitiannya itu mencapai 50.000 orang di Skandinavia. Orang Skandinavia itu Eropa Utara gitu ya. Orang-orang ini dengan berbagai keluhan penyakit, dia kasih terapi propolis gitu. Ternyata setelah diteliti efek sampingnya itu hampir tidak ada sama sekali, dan justru
manfaatnya itu luar biasa sampai orang-orang ini ada yang berkurang keluhannya, sampai ada yang sehat, sembuh kembali, seperti itu. Sampai akhirnya si Dr. Karlun Askard ini dinamakan sebagai dokter propolis gitu ya. Nah, penelitian-penelitian propolis ini baru mulai booming itu di sekitar tahun 1990. Mulai banyak publikasi-publikasi ilmiah, kemudian bahkan ada testimoni-testimoni orang-orang yang pernah pakai propolis gitu ya dari masyarakat umum. Kemudian ada juga bahkan laporan-laporan dari dokter-dokter yang menggunakan propolis ini pada pasien-pasiennya yang tadinya dianggap sudah tidak bisa diterapi lagi dengan terapi modern, terapi medis gitu ya. Ternyata diterapi dengan propolis, alhamdulillah ada perbaikan pada pasien-pasien ini. Nah, itu kan luar biasa banget ya sahabat-sahabat kalau kita lihat sejarahnya sedemikian panjang, sedemikian hebat bahwa propolis ini dari zaman bahkan belum terbayang sama kita ya, zaman Mesir kuno sampai saat ini masih dipakai, berarti memang obat ini sangat potensial. Memang sekarang kita belum bisa bilang sebagai obat, tapi memang dia mempunyai efek pengobatan yang sangat luas gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk macam-macam manfaat. Nah, kalau bicara untuk manfaat, yang tadi lagi, ya itu. Kalau bicara tentang manfaat, sebenarnya apa aja manfaat dari propolis ini? Kalau manfaat yang utama itu untuk menjaga daya tahan tubuh, tentu saja ya teman-teman mungkin di sini udah hafal lah namanya IKAT gitu ya. Ada imunitas, kolesterol, asam urat, diabetes. Yang saya tekankan di sini adalah untuk imunitasnya dulu, untuk imunitas menjaga daya tahan tubuh. Ternyata memang manfaat propolis ini bukan sekedar itu aja, bukan untuk sekedar jaga daya tahan tubuh, karena kandungannya itu macam-macam, banyak banget zat yang berlimpah di dalam propolis itu, sehingga dia punya manfaat medis sebagai anti gitu. Anti apa aja itu? Antivirus, antibakteri, bahkan anti jamur, anti parasit gitu ya. Dan yang paling kuat itu adalah efek anti inflamasi atau anti peradangan. Jadi kalau misalnya ada yang bengkak, ada yang benjol, itu cepat banget dikasih propolis itu perbaikan gitu ya. Apalagi kalau misalnya pada penyakit-penyakit berat gitu ya, ada kondisi medisnya, minum obat medis itu tidak bertentangan sama sekali dengan propolis. Justru di kondisi-kondisi tertentu yang penggunaan obat medisnya jangka panjang, propolis ini sangat membantu untuk menormalkan kembali fungsi hati. Karena seperti kita ketahui, kebanyakan obat-obat medis ini dibuang di hati dan di ginjal gitu ya. Jadi fungsi hatinya lama-lama menurun, berat karena adanya obat-obatan yang diminum secara terus-terusan. Nah, di sini propolis ini sangat mensupport gitu. Jadi dia mempunyai sifat hepatoprotektif, artinya pelindung hati, dan nefroprotektif, artinya pelindung ginjal gitu ya. Kemudian untuk penggunaan sendiri propolis ini bisa digunakan dengan berbagai cara gitu ya. Ternyata memang apa yang Allah sampaikan di surat An-Nahl 6869 gitu ya, bahwa ada cairan yang keluar dari perut lebah yang bisa kita gunakan sebagai obat, dan ini menunjukkan kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ini memang benar-benar kalau kita baca lebih dalam gitu ya, ya memang setiap kalimat yang kita baca, ilmu pengetahuan yang kita baca itu seolah-olah Allah tuh pengen menunjukkan nih, apalagi yang kamu ragukan gitu kan. Alhamdulillah banget bisa ditetes. Kalau di kulit itu bisa dioles gitu ya. Kalau sakit gigi langsung ditetesin aja gitu kan. Terus bisa dikumur-kumur juga sebagai mouthwash gitu ya. Salah satunya, dan antiseptik juga. Kemudian bisa sebagai pasta gigi juga bisa. Kemudian bisa diminum seperti biasa gitu ya. Jadi penggunaannya bisa macam-macam, nggak harus kayak misalnya dicampur air, diminum seperti biasa bisa, ditetes langsung bisa, mau dioles juga bisa, dipakai sebagai sikat gigi bisa juga. Nah, penggunaannya yang luas sehingga ini sangat fleksibel dan mudah banget mau diaplikasikan sesuai dengan penyakitnya. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin teman-teman bisa baca dulu ya ini ya. Ya, udah dibaca.
Silakan diturunkan. Oke, tentang propolis yang berasal dari Inggris ya. Kenapa sih harus Inggris? Mungkin teman-teman udah banyak juga yang pernah kan nonton videonya Mas Ipo ya, bahwa Inggris itu dengan segala kelebihannya di zaman-zaman awal gitu ya, walaupun propolis ini sudah lama sebenarnya, tadi kita tahu ya dari era 1600-an tuh sudah ada, berarti kan bisa jadi lebih lama lagi dari itu gitu kan. Tapi yang memang yang di masa belakangan ini, awal-awal itu yang booming itu adalah propolis dari Rusia, propolis dari Cina, propolis dari Australia, dan juga propolis dari Asia gitu. Tapi Asia itu nggak terlalu banyak, sedikit aja. Dan belakangan ini propolis Eropa itu, terutama Inggris ya, itu mulai muncul penelitian-penelitiannya, dan penelitiannya itu penelitian-penelitian yang menurut saya bagus ya, berkualitas. Jadi propolis itu kita bisa menilai kualitasnya itu kalau dia flavonoidnya tinggi. Yang kedua, kualitas propolis itu bisa kita nilai dari dia berasal dari mana. Karena kalau tiap area itu bisa memproduksi propolis, tadi negara-negara yang saya sebutkan, tapi kualitasnya itu beda-beda. Belum tentu propolis Inggris itu sama dengan propolis Rusia misalnya gitu ya. Belum tentu propolis Cina itu sama dengan propolis Inggris gitu. Nah, itu beda negara, beda kualitasnya. Kemudian kualitas tumbuhannya juga akan menentukan kualitas propolisnya. Kemudian kualitas lebahnya, jenis lebah apa yang menghasilkan itu juga akan menentukan propolisnya gitu ya. Dan alhamdulillah banget propolis Inggris ini dari penelitian-penelitiannya ternyata mengandung senyawa yang berlimpah, senyawa-senyawa kimia yang bagus, yang bermanfaat dan berlimpah. Bahkan di dalam penelitiannya itu lebih dari 340 senyawa ditemukan dalam satu jenis propolis. Dan Masya Allah banget, itu ternyata dalam propolis itu terdiri dari flavonoid. Flavonoidnya itu kalau di tumbuh-tumbuhan kan memang yang paling dominan itu flavonoid dihasilkan oleh tumbuhan gitu kan. Tapi kalau di tumbuhan itu biasanya flavonoidnya 1 atau 2 macam aja, paling banyak tuh 2 macam, seringnya itu 1 macam. Tapi di propolis ternyata bahkan yang di penelitian yang propolis Inggris itu flavonoidnya ada berapa? Lebih dari 140 macam. Luar biasa banget. Dan setiap satu propolis itu punya keistimewaan yang berbeda-beda. Misalnya, kan namanya lucu-lucu ya, bagus-bagus gitu. Ada pinosembrin, ada quercetin, ada galangin, ada pinobangsin gitu, lucu-lucu lah, bagus-bagus namanya. Itu quercetin sama pinobangsin itu beda. Quercetin sama galangin itu beda gitu. Jadi setiap flavonoid ini menunjukkan banget kan kemahaluar biasaan Allah gitu ya, bahwa si flavonoid yang punya efek antiinflamasi itu berbeda sangat dengan flavonoid yang punya efek antibakteri. Tapi bisa jadi flavonoid yang punya efek antibakteri juga punya efek antiinflamasi gitu. Jadi saling melengkapi, ya memang luar biasa banget, berlimpah banget senyawanya. Dan penelitian yang di Inggris ini lebih luar biasa lagi. Jadi dulunya itu penelitian-penelitian awal yang digadang-gadangkan paling bagus adalah propolis Cina dan propolis Brazil gitu ya, sebagai negara tropis. Tapi ternyata begitu penelitian propolis-propolis Eropa ini muncul, tadinya senyawa-senyawa yang dianggap hanya ada di propolis Cina dan propolis Brazil ternyata ada juga di propolis Eropa. Jadi runtuh tuh kepercayaan yang tadinya propolis itu bagusnya kalau di negara yang begini gitu, tropis gitu ya. Terus yang jenisnya begini-begini gitu. Begitu ada penelitian yang dari propolis Eropa, terutama yang propolis Inggris ini, itu jadi runtuh. Ternyata propolis yang dari Eropa, khususnya propolis yang di penelitian yang saya baca ini, itu propolis Inggris, dia itu punya keistimewaan, dia punya flavonoid yang tadinya dianggap hanya berasal dari propolis-propolis yang dari Cina dan dari Brazil gitu. Bahkan dia menyebutkan ada 50 lebih zat senyawa yang belum bisa didefinisikan sampai saat ini. Itu apa, namanya apa, fungsinya apa, itu belum tereksplor sampai saat ini. Masih dalam penelitian dan belum ketemu. Luar biasa banget ya, jadi 300 lebih senyawa dengan 140 lebih flavonoid dan bahkan 50 diantaranya itu belum dikenal. Jadi memang ilmu pengetahuan ini terus berkembang dan luar biasa banget, semakin meyakinkan kita bahwa ya ini memang dari Allah gitu ya, nggak mungkin buatan manusia. Kemudian berikutnya lagi, kalau kita bicara tentang propolis gitu ya,
dia kan tadi punya manfaat gitu ya, bahwa bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga vitalitas tubuh. Kemudian kalau ada penyakit yang menyerang tubuh, dia bisa melindungi gitu ya. Boleh teman-teman baca dulu ini. Nah, untuk kita ngomongin tadi kan propolis tuh punya efek anti tadi ya, ada antiinflamasi, ada antivirus, ada antibakteri. Nah, ini saya spesifik ngomongin tentang antivirus. Kalau misalnya ada virus menyerang tubuh kita, ternyata propolis ini di penelitiannya dia bisa menghambat virus itu menempel pada tubuh manusia. Kalau misalnya dia udah terlanjur menempel di tubuh manusia, maka si propolis akan mengacaukan replikasi. Replikasi itu adalah proses perbanyakan virus di dalam tubuh. Jadi kalau virus masuk ke dalam tubuh kita, dia akan beranak pinak. Istilahnya kalau bakteri itu membelah diri, virus itu juga memperbanyak diri gitu. Tapi bukan dengan cara membelah diri, tapi dia bereplikasi namanya. Jadi tadinya 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32 gitu. Langsung heboh gitu ya. Nah, virus ini cepat banget bereplikasi. Nah, di sini fungsinya propolis itu dia akan menghambat replikasi. Jadi dia akan menghentikan supaya si virusnya itu tidak semakin banyak di dalam tubuh. Apa fungsinya gitu? Jadi orang itu kalau terinfeksi suatu virus itu kan nggak selalu langsung sakit, tergantung daya tahan tubuhnya dulu. Kalau daya tahan tubuhnya baik, dia akan melawan tuh ya. Daya tahan tubuhnya baik, dia akan makan si virusnya, ngilangin virusnya dari tubuh kayak gitu. Jadi tidak terinfeksi atau tidak terkena penyakit. Tapi kalau dia daya tahan tubuhnya lemah, apalagi kalau replikasi virusnya itu tinggi. Jadi dia membelah dirinya cepat, jadi banyak di dalam tubuh, itu akan ada suatu kondisi yang kadar virus terlalu tinggi sampai kitanya sakit gitu. Karena kalau virusnya rendah, ringan, nggak seberapa, itu nggak akan bisa menginfeksi yang sampai berat gitu. Kalaupun misalnya menginfeksi, dia biasanya ringan-ringan aja gitu, nggak ada gejala bisa aja. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak, itu biasanya baru muncul penyakitnya. Nah, si propolis ini tugasnya salah satunya adalah mencegah perbanyakan virus di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya udah terlanjur nih, udah menyebar, virusnya udah terlalu banyak di dalam tubuh, ada lagi ternyata fungsi propolis ini, bahwa jaringannya kan pada rusak tuh ya, dirusak sama si virus-virus ini kan menyerang sel-sel tubuh sampai pada rusak gitu ya, nggak bisa berfungsi dengan baik, sampai ada keluhan pada orangnya. Nah, di sini propolis bekerja untuk memperbaiki sel-sel tubuh, jaringan-jaringan tubuh yang tadi dirusak oleh si virus gitu ya. Jadi dia akan menormalkan kembali kondisi tubuh kita dari dalam, yang sel-sel tadi rusak dibetulin, daya tahan tubuhnya diperbaiki sampai menormalkan lagi kondisi tubuh sampai tidak ada gejala lagi gitu. Diharapkan seperti itu. Nah, memang propolis ini masih dalam penelitian gitu ya. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan itu kepada virus-virus yang sebelumnya. Waktu itu pernah diteliti terhadap virus influenza, kemudian terhadap virus herpes, kemudian pernah juga diteliti terhadap chickenpox gitu ya, apa tuh, cacar gitu ya, cacar monyet, cacar air gitu. Ternyata dia bisa menghambat gitu. Tapi apakah yang sekarang ini sedang ada penyakit di negeri kita dan bahkan menjadi pandemi di dunia, ini memang masih ongoing semuanya, masih penelitiannya masih berjalan. Nah, kalau untuk daya tahan tubuh sendiri memang propolis ini dia bagus untuk diproduksi, dikonsumsi setiap hari, tanpa menyebabkan kita, kan ada teman-teman yang mungkin khawatir gitu ya kalau minum tiap hari gimana gitu, nanti kita jadi kebal apa enggak. Nah ini kan memang hebatnya sesuatu yang alami itu jangan dibandingkan dengan sesuatu yang dibuat atau sesuatu yang diproduksi secara seperti obat gitu ya, diproduksi di pabrik, dibikin dengan senyawa atau mungkin direkayasa genetik kayak gitu, itu berbeda. Memang sesuatu yang alami itu dia bisa membaca di dalam tubuh itu lagi perlu apa enggak nih dikerjain seperti itu.
Kalau misalnya tubuhnya baik-baik aja dalam arti sehat, dia nggak akan ibaratnya betul-betulin jaringan tubuh yang rusak itu, kan nggak ada yang rusak gitu. Jadi dia cuma menjaga daya tahan tubuhnya untuk tetap kuat gitu, supaya nanti kalau misalnya suatu saat ada virus yang masuk, dia tidak akan bisa menempel di sel tubuh seperti itu. Nah, kalau misalnya dia lagi sakit, ya dia memperbaiki. Tapi kalau misalnya dia sehat, ya dia nggak akan memperbaiki, dia cukup menjaga aja. Nah, itu bedanya sesuatu yang alami dengan obat-obatan yang dibuat secara kimia. Nah, ini mungkin teman-teman tadi udah baca banyak hal, udah dapat beberapa masukan. Ini saya mau menyampaikan satu hal aja ya. Setelah mendapatkan banyak masukan seperti ini, mudah-mudahan gitu ya. Saya pengen menegaskan, tadi Mas Ipo juga udah menyampaikan ya, bahwa pengetahuan itu penting. Tapi kita nggak harus tahu semuanya dulu untuk jadi sesuatu. Kita kan di sini pengen jadi pengusaha gitu ya. Penting nggak sih kita tahu dosis, tetes, kegunaan, manfaat? Ya penting.